Oke, kita akan lanjut kita punya pelajaran The Power of God unto Salvation. Ini adalah bagian ke-12 daripada pelajaran seri Minggu Penciptaan termasuk hari Sabat. Di Kejadian 1 ayat 11, kita mulai ke 11. Ini masih hari ketiga. Tuhan berfirman, biarlah bumi mengeluarkan rumput, tanaman-tanaman hijau atau herbs, dan buah pohon yang akan menghasilkan pohon yang sama berdasarkan benihnya atau bijinya di dalam buah itu. Jadi ini firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, biarlah bumi mengeluarkan rumput, herb dengan pohon buah. Tentu saja herb, pohon buah dengan rumput nggak ada sebelum itu. Dijadikan ada dengan diucapkan sehingga menjadi ada. Dan sebagaimana yang kita sudah belajar minggu lalu, it was so. Demikianlah. Demikianlah itu artinya langsung ada. Di ayat 12 dikatakan bumi mengeluarkan rumput, herb, tanaman-tanaman hijau, dan pohon buah. Itulah yang dihasilkan dari firman Tuhan. Dan Tuhan lihat semua itu, dan itu semua sangatlah baik. Langsung jadi ada. Di Mazmur 33 ayat 9 dikatakan dia berfirman, dan langsung ada yang difirmankan. Dia memerintahkan, dan yang diperintahkan langsung menjadi kenyataan. Nggak ada jangka waktu antara diucapkan dengan menjadi ada. Nggak ada jangka waktu. Di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, firman Tuhan liveth, artinya live artinya kehidupan ya. Firman Tuhan itu kehidupan. Firman Tuhan itu adalah kehidupan dan nggak pernah berhenti sebagai kehidupan. Jadi firman Tuhan yang adalah kehidupan selalu hidup. Dan firman Tuhan itu kita tahu keluar dari mulut Tuhan. Dan karena keluar dari mulut Tuhan, semua yang diciptakan itu hasil kehidupan. Sehingga rumput, herb dengan the fruit tree, itu semua ada kehidupan. Dan yang ditekankan ialah karena firman Tuhan itu hidup selalu, yang diciptakan selalu demikian. Di 1 Petrus 1 ayat 25 dikatakan firman Tuhan bertahan selama-lamanya. Dan firman Tuhan ini adalah gospel. Artinya hasil daripada orang yang diselamatkan dari dosa. Matius 1:21 dan Roma 1 ayat 16. Dia akan tidak berdosa selama-lamanya. Karena yang membuat dia menjadi demikian adalah firman Tuhan yang selama-lamanya adalah demikian. Jadi sejak penciptaan, rumput masih ada, herb masih ada, pohon buah masih ada. Dan yang membuat semua itu masih ada adalah firman kehidupan yang selalu hidup. Jadi Tuhan nggak ciptakan, lalu setelah diciptakan langsung jadi layu gitu, langsung jadi layu, langsung nggak ada lagi. Selalu ada. Nah setelah dosa kita tahu ada layu ya. Tapi bukan berarti bahwa rumput nggak ada lagi, herb nggak ada lagi, fruit tree nggak ada lagi, karena yang membuat itu adalah kehidupan yang kekal, sehingga yang diciptakan ada terus, nggak pernah nggak ada. Kecuali waktu di air bah, kan waktu di air bah lain cerita itu kan. Jadi kita bisa lihat bahwa firman Tuhan nggak pernah kehilangan kehidupannya dan kuasanya, nggak pernah, karena dia liveth dan endureth forever. Firman yang menciptakan segala-galanya, menopang segala-galanya, dan karena yang diciptakan oleh kehidupan, artinya kehidupan yang menopang yang diciptakan itu adalah kehidupan yang selama-lamanya, sehingga yang ditopang itu ditopang selama-lamanya. Jadi perintah untuk kasih keluar rumput, kita masih lihat rumputnya masih keluar sekarang. Kita masih lihat dia punya herb masih bertumbuh. Kita masih lihat pohon-pohon buah masih menghasilkan buah-buahnya. Karena itu adalah firman yang pada awalnya menciptakan semua itu. Dan karena itulah kehidupan, itu semua masih ada. Rumput masih perlu dipotong karena biarpun dipangkas, dia tumbuh lagi. Dan untuk dia tumbuh lagi, itu kuasa penciptaan yang ada di hari ketiga dalam cerita ini kan. Dalam cerita jadilah rumput. Dan efek daripada firman Tuhan nggak pernah berakhir. Karena kalau efek firman Tuhan setelah diciptakan langsung hilang yang diciptakan,
Di bumi ini akan kembali menjadi tanah yang tandus atau menjadi kondisi di Kejadian 1 ayat 1, di mana gelap dan gak ada bentuknya. Karena waktu diciptakan lalu semuanya mati. Semuanya menjadi gak ada lagi. Jadi ini bukan sesuatu yang diciptakan lalu sekedar ada lalu hilang lagi. Karena yang diciptakan itu diciptakan oleh firman yang tidak pernah berakhir, sehingga yang diciptakan itu gak akan berakhir juga. Itu sebabnya kalau kita lihat rumput keluar dari tanah, itu kuasa yang membuat rumput dari tanah keluar itu adalah kuasa yang bilang rumput keluar dari tanah di hari ketiga. Firman Tuhan itu masih hidup dan masih menutupi bumi ini dengan rumput dan menghasilkan buah-buah untuk kita makan, masih sebagaimana hari diciptakannya itu masih terjadi sekarang. Jadi kita lihat di sini. Sekarang kita masih petik buah, kita masih lihat rumputnya, kita lihat pohonnya, kita lihat herbs-nya, masih ada. Dan ini adalah bukti bahwa yang kita lihat di Alkitab benar. Karena di Alkitab waktu diciptakan menjadi ada, dan yang menciptakannya selalu ada, sehingga yang diciptakan selalu ada. Dan kita sampai sekarang masih lihat hasil kuasa yang menciptakannya. Dia punya grass, dia punya herbs dengan fruit trees. Masih ada. Sampai detik ini. Sampai detik ini masih ada. Oke. Dan kita lihat kalau kita fokus di rumput sekarang. Fokus di rumput. Kita tahu bahwa rumput itu ambil satu rumput lah. Satu rumput hasil satu benih rumput. Itu kan hal yang sangat kecil. Belum mulai bijinya, kecil sekali. Dan waktu dia keluar, lihat. Dia keluar antara tanah yang keras atau antara semen. Jadi kita bisa lihat bahwa yang Tuhan ciptakan itu sangat kecil. Rumput kan sangat kecil. Dan kalau kita pegang rumput itu, waktu dia baru keluar, kalau kita pegangnya terlalu keras, hancur di tangan. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa rumput itu sangat fragile ya. Fragile itu kayak bukan sesuatu yang memiliki kuasa di dalamnya sehingga waktu dipegang pun kayak batu nggak akan hancur. Jadi rumput itu sangat fragile, gampang hancur. Tapi dia bisa keluar dari selak-selak tanah atau semen. Coba saya dorong kertas lewat semen, kira-kira kertasnya tembus nggak? Ini rumput yang sangat lembut dan lemes, tapi bisa keluar. Kita mau lihat hal-hal yang kecil dalam kehidupan, contohnya rumput. Di hari ketiga diciptakan. Dikatakan, dia yang setia terhadap hal-hal yang kecil, akan kedapatan setia dalam hal-hal yang besar. Dia yang tidak setia dalam hal-hal yang kecil, tidak akan setia juga dalam hal-hal yang besar. Jadi nggak usah lihat-lihat pohon jati yang besar, gunung, lihat rumput aja karena semua diciptakan. Jadi kalau kita lihat rumput itu mengilustrasikan hal-hal yang besar. Karena dalam hal yang kecil, itulah buktinya mengenai hal-hal yang besar. Jadi kita nggak usah lihat hal-hal yang besar, kita lihat hal-hal yang Tuhan ciptakan yang sangat kecil. Buktinya rumput ini. Nah kita baca di Roh Nubuat di sini, hal-hal yang kecil itulah di mana karakter manusia dibentuk. Jadi manusia dibentuk dengan hal-hal yang kecil. Jadi kalau dalam hal kecil dia kompromi, dalam hal kecil dia nggak setia, bagaimana dia bisa menghadapi hal-hal yang besar? Seakan-akan orang bilang, oh saya nggak berzina, hal yang besar. Saya nggak mencuri, hal yang besar. Saya nggak membunuh, hal yang besar. Tapi dalam hal kecil dia bohong. Jadi kalau dia bohong dalam hal kecil, berikan dia punya situasi dan kondisi yang matang, dia akan membunuh. Dia akan berzina. Dia akan lakukan hal-hal yang besar, karena hal-hal yang besar itu sudah diungkapkan dalam kelalaiannya dalam hal yang kecil. Jadi rumput ini mengungkapkan hal semesta alam. Rumput yang sangat kecil yang diciptakan pada hari ketiga mengungkapkan ciptaan Tuhan semesta alam. Ada orang yang tidak merendahkan nilai daripada peristiwa-peristiwa yang kecil dalam kehidupan ini. Atau perbuatan-perbuatan yang kecil ini yang dilakukan hari demi hari. Seakan-akan
mereka harus bikin yang besar dulu baru berarti. Sehingga hal-hal yang kecil, itu nggak apa, itu cuma hal kecil kok. Cuma hal yang sepele. No, hal-hal yang kecil itu akan mengungkapkan kamu punya kehidupan. Tapi jangan kita anggap remeh hal-hal yang kecil. Karena hal yang kecil itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutukan. Hal yang kecil itu bisa menghasilkan peperangan dunia. Hal yang kecil itu bisa menghasilkan perceraian. Hal yang kecil itu bisa menghasilkan pertempuran. Hal yang kecil, nggak usah yang besar. Yang besar itu hasil yang kecil. Jadi hal-hal yang kecil ini seperti rumput ini jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena untuk mengenal Tuhan yang maha besar, saya bisa mengenal kuasanya dari rumput yang sangat kecil yang diciptakan pada hari ketiga. Jadi banyak yang kita bisa belajar dari rumput yang sangat kecil yang kelihatannya diinjak-injak orang, kelihatannya nggak penting. Padahal kalau bumi ini nggak ada rumput, bukankah warnanya coklat semua? Jadi kalau mau mengenal Tuhan dan kuasanya yang dahsyat, jangan pikir bahwa saya hanya perlu lihat bintang-bintang pada malam hari, hal-hal yang dahsyat besar itu. Lihat satu rumput aja. Satu rumput itu akan mengungkapkan kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya. Dan untuk mengaplikasikan hal itu, bahwa Bapa itu hidup, bahwa semua itu di bawah kekuasaan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya saya punya iman itu sangat tergantung dengan kuasa Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan Tuhan ciptakan rumput. Artinya rumput bisa menghasilkan iman kalau saya nggak anggap remeh rumput itu. Dengan melihat rumput, saya punya iman bisa sangat besar. Walaupun yang saya lihat rumput yang sangat kecil. Di dalam firman Tuhan yang menopang yang paling kecil sekalipun, kita bisa lihat bahwa kuasa Tuhan ada di rumput ini. Kuasa Tuhan nggak luput dari rumput ini, walaupun dia sangat kecil, kan? Dan di dalam firman Tuhan yang menopang hal-hal yang sangat kecil, kita bisa lihat bahwa Tuhan sedang menopang rumput yang kecil ini dengan kuasanya. Dan kalau kita bisa mengerti hal itu, itulah keberhasilan atau sukses daripada iman kita. Karena nggak usah lihat yang besarnya, nggak usah lihat bintang-bintang, matahari, bulan, dan pohon yang besar. Nggak usah lihat-lihat yang besar. Karena yang saya mau lihat adalah kuasanya yang besar. Walaupun dari rumput yang sangat kecil. Yang menentukan adalah kuasanya, bukan rumput kecilnya. Makanya jangan anggap remeh hal-hal yang kecil, seakan-akan karena kecil nggak ada kuasanya. Okay? Jangan salah mengerti. 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, Tuhan telah memilih hal-hal yang bodoh atau hal-hal yang kecil, atau dalam hal ini rumput yang sangat kecil daripada dunia ini untuk membingungkan yang bijaksana atau yang besar. Jadi Tuhan telah memilih rumput yang kelihatannya lemah sekali untuk membingungkan hal-hal yang sangat besar. Jadi bukan rumputnya, tapi kuasa yang menciptakan rumput itu. Atau kuasa yang ditunjuk oleh rumput yang lemah itu yang kita perlu mengerti. The enduring power, kuasa yang bertahan selama-lamanya. Kita tahu bahwa Injil itu bukan hanya dalam kata-kata saja, tetapi di dalam kuasa dan dalam Roh Kudus. Artinya Injil itu gospel, kita tahu gospel adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Dan kalau saya lihat kuasa Tuhan yang menyelamatkan di rumput ini, saya bisa lihat kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang menyelamatkanlah yang menciptakan rumput ini pada hari ketiga. Jadi dengan melihat rumput, saya bisa diselamatkan karena saya bisa melihat kuasa Tuhan yang menciptakan rumput ini, yang juga sanggup untuk memisahkan saya untuk selama-lamanya dari dosa. Oke, jadi kuasa itu kita bisa lihat, dan di Ibrani 4 ayat 2 dikatakan, kepada kami Injil dikabarkan, tetapi kata dikabarkan itu tidak menjadi manfaat bagi mereka karena mereka tidak memiliki iman waktu mereka mendengar. Mereka waktu dikabarkan gospel, waktu mereka lihat rumput itu gospel. Kenapa?
Karena itu ciptaan Tuhan kan. Semua yang Tuhan ciptakan itu adalah mengungkapkan kuasa gospel. Kuasa yang menyelamatkan adalah kuasa yang menciptakan. Jadi orang bisa lihat rumput, dia lihat gospel. Tapi sebenarnya dia nggak lihat gospel karena dia hanya lihat rumput, dia nggak lihat kuasa yang menciptakan dan yang membuat rumput itu bisa keluar dari tanah atau antara semen yang terbelah. Apakah rumput itu bisa dengan sendirinya keluar dari tanah yang kering atau semen yang keras? Nggak bisa. Bayangkan rumput yang sangat lemah seperti itu, lalu mau terobos tanah yang kering, nggak bisa. Kuasa apa dan yang membuat rumput itu bisa keluar dari tempat yang keras dan sempit? Kuasa penciptaan atau kuasa gospel? Jadi apa yang saya lihat itu, keselamatan saya itu tergantung dari apakah saya lihat kuasa Tuhan dari hal-hal yang sangat sederhana. Orang yang mendengar kuasa Tuhan, tapi nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan, tapi nggak bisa melihat kuasa Tuhan, mereka nggak akan menerima manfaat daripada firman Tuhan, itu gospel. Oke. Nah, di Ibrani 4 ayat 11 dikatakan, mari kita bekerja. Ini menarik sekali ayat ini. Mari kita berusaha untuk tidak berusaha untuk selamatkan diri. Mari kita bekerja untuk tidak bekerja untuk selamatkan kita, karena bukan kita yang bekerja. Jadi kita punya usaha ialah untuk berusaha untuk tidak berusaha untuk diselamatkan dengan kuasa sendiri. Itu usaha kita, kalau kalian mengerti itu ya. Nah, kita lihat di Matius 14 ayat 29. Matius 14 ayat 29 adalah saya harus berusaha untuk lihat kuasa Tuhan supaya saya jangan tenggelam. Jadi usaha saya, kerja saya untuk melihat kuasa Tuhan. Karena kalau saya nggak lihat kuasa Tuhan, saya akan berusaha dengan kuasa saya untuk jalan di atas air. Jadi saya harus berusaha untuk melihat kuasa Tuhan supaya saya nggak berusaha dengan kuasa yang nggak ada untuk berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, datang. Nah, kata datang ini kata kuasa Tuhan kan? Datang. Kuasa Tuhan apa? Gospel. Jadi dengar kata datang, dengar gospel. Dan kita tahu Petrus mengerti kuasa Tuhan dari kata datang. Buktinya dia datang. Kalau saya nggak bisa lihat kuasa Tuhan dari kata datang, kira-kira saya mau berjalan di atas air nggak? Bukankah dengan mengerti kuasa Tuhan yang saya dengar dari firman itu, bukankah itu yang membuat saya akan jalan? Jadi pertama, Petrus dengar dan mengerti kuasa itu. Karena dia jalan. Dan waktu dia lihat angin itu membuat dia hilang fokus dari kuasa firman yang didengar. Sekarang dia nggak lihat kuasanya, walaupun dia masih ingat kata datangnya. Tapi kata datangnya itu karena nggak ada kuasanya, dia sekarang berusaha untuk jalan dengan kuasanya. Dan oleh sebab itu dia apa? Dia tenggelam. Jadi di Ibrani 11 itu, Ibrani 4 kita tahu bahwa itu cerita tentang orang-orang Israel keluar dari Mesir untuk ke tanah Kanaan. Sama dengan kita pun mau keluar dari dunia ke Kanaan surgawi kan. Dan orang-orang yang tidak masuk tanah perjanjian adalah orang-orang yang dengar Injil, dengar firman Tuhan dan bilang amin. Bilang amin. Tapi karena mereka nggak lihat kuasanya, mereka takut melangkah. Karena mereka takut tenggelam. Karena mereka pikir kalau saya jalan tenggelam saya. Artinya mereka nggak bisa lihat kuasa yang membuat mereka jalan. Mereka hanya dengar datang dan mereka bilang, oke, kalau datang artinya saya akan datang dan tenggelam. Ini orang-orang yang nggak akan masuk tanah perjanjian. Karena mereka dengar gospel tapi nggak ada iman. Nggak ada iman terhadap kuasa daripada firman yang mereka dengar. Nggak ada gunanya belajar Alkitab kalau saya nggak lihat kuasanya. Makanya seri ini penting sekali untuk dipelajari, untuk saya bisa lihat kuasa Tuhan dari 6 hari penciptaan, yang membuat saya akan melihat kuasa Tuhan dari setiap firman yang perintahkan saya untuk bikin sesuatu. Sehingga saya akan bikin di saat diperintahkannya, karena saya tahu bahwa kuasa yang saya nggak lihat, namun saya mengerti ada,
lah yang menyanggupkan saya untuk melakukan apa yang saya dengar di saat saya dengarnya. Orang yang percaya nggak akan tunda-tunda, karena tunda-tunda itu sama dengan kumpul tenaga pribadi untuk memberanikan jalan di atas air dengan kuasa sendiri. Lalu dia mulai tenggelam. Ayat 31. Dengan segera Tuhan Yesus merentangkan tangannya dan menangkap dia dan bilang, "Oh kamu, kecil sekali iman kamu, kenapa kamu ragukan kuasa saya? Kenapa kamu mau coba jalan tanpa kuasa saya?" Jadi orang yang jatuh adalah orang yang mulai meragukan bahwa mereka jalan karena kuasa Tuhan. Nah, kalau Petrus tadi jalan, emangnya kuasa siapa yang membuat dia jalan tadi? Kuasa Tuhan. Jadi kenapa saya mau ragu bahwa itu kuasa Tuhan kalau saya nggak pernah bisa jalan sendiri dengan kuasa saya? Makanya jangan pernah lupa bagaimana Tuhan menuntun saya dalam kehidupan saya. Karena itu kuasa Tuhanlah yang menyanggupkan saya untuk bisa hidup sebagaimana saya hidup sebelumnya. Dan itulah patokannya untuk saya hidup selanjutnya. Karena selanjutnya dengan kuasa yang sama apapun angin yang sedang meniup sekarang. Penting sekali untuk kita belajar firman Tuhan dan mengerti kuasanya. Kalau enggak, kita akan tenggelam. Kita enggak akan masuk tanah perjanjian. Sebagaimana banyak orang keluar dari Mesir dan enggak pernah masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka pikir, oke, Tuhan yang bawa kita keluar dari Mesir, sekarang kitalah yang harus berusaha untuk masuk ke tanah perjanjian. Bukan demikian. Kita tahu di Galati 1 ayat 6, ada Injil yang lain. Injil yang lain. Nah, Injil yang lain artinya kata datang tanpa kuasa. Injil yang benar adalah kata datang dengan kuasa datang. Injil yang lain adalah kata datang lalu berusaha untuk jalan sendiri. Ayat 10. Injil yang lain ini apa? Dia untuk menyenangkan manusia. Injil yang lain ini ialah untuk please man, bukan please God. Apa artinya untuk please man? Saya mau buat sesuatu untuk orang lain senang. Artinya saya akan bikin hal-hal untuk orang lain senang. Jadi kalau saya bilang saya bisa jalan di atas air, itu untuk orang bisa puji-puji saya. Sebelum saya tenggelam tentu saja kan. Jadi semua yang saya buat tanpa kuasa Tuhan, itu another gospel. Jadi ada orang-orang yang mengaku untuk percaya gospel selama yang dia yakini itu tidak bertentangan dengan ajaran manusia. Artinya another gospel ini tujuannya untuk orang lain disenangi, dan di saat orang lain nggak disenangi, dia akan buat hal-hal untuk disenangi, dan dia akan gagal terus karena kuasanya nggak sanggup. Mendengar firman Tuhan dan jangan harap melakukannya. Jangan harap melakukan firman Tuhan kalau kuasanya nggak bisa melakukannya. Tapi bicaranya, oh iya kita harus lakukan itu. Oh iya kita harus menurut. Tapi kalau kita harus menurut, kenapa dan nggak menurut? Karena saya hanya pengen orang dengar saya bilang yang benar. Walaupun saya nggak bikin apa yang benar. Itu another gospel. 1 Tesalonika 2:13. Katakan di sini, waktu kamu menerima firman Tuhan yang kamu dengar dari kita, kamu menerimanya bukan sebagai firman manusia, tetapi sebagai firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang bekerja dalam kamu kalau kamu percaya. Ini gospel. Kalau saya dengar sesuatu, untuk saya setuju, kata lainnya amin ya, untuk bilang amin. Untuk bilang amin itu ialah karena saya lihat firman, saya melihat kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu yang saya lihat itulah yang setelah saya bilang amin, saya akan lakukan. Jadi sama dengan si Petrus. Waktu Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, Petrus datang. Bilanglah, Petrus bilang, amin. Tapi amin itu nggak ada artinya kalau setelah amin dia tinggal di perahu. Itu bukan amin. Amin itu ialah, wow, saya percaya saya bisa jalan di atas air dengan kuasa Tuhan.
Dan setelah dia dengar, dia akan melangkah. Tetapi kalau Petrus bilang amin, lalu dia nggak melangkah, waktu dia bilang amin, murid-murid lain bilang, wow, berani sekali Petrus ya. Itu policeman kan? Dia bilang, wah, berani Petrus. Walaupun dia bilang berani, tapi dia nggak pernah melangkah. Dibilang beraninya waktu dia bilang amin. Itu policeman. Orang lain dengar saya bilang amin, mantap. Tapi nggak pernah melangkah. Another gospel. Man pleasing gospel. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada rumput atau ada kehidupan yang keluar dari tanah. Di sebelah kanan, ini ada kehidupan yang keluar dari atau yang dibentuk dari tanah. Lihat ini. Kehidupan keluar dari tanah, kehidupan keluar dari tanah. Apa bedanya? Jadi waktu saya lihat rumput keluar dari tanah, saya bisa bayangkan Adam yang dari tanah langsung jadi makhluk hidup. Lihat rumput, lihat Adam diciptakan. Bayangkan cuma lihat rumput yang kecil hari ketiga. Kejadian 2:7 dikatakan, dan Tuhan membentuk manusia dari tanah, kan? Atau Tuhan berfirman dari tanah keluar rumput. Tuhan berfirman kepada tanah dengan memberikan nafas kehidupan, dan keluarlah dari tanah itu kehidupan Adam. Itu lihat rumput. Artinya rumput itu memberikan kehidupan. Dan kehidupan itu saya menghidupkan kebenaran. Kehidupan yang saya hidupkan setelah melihat kuasa kehidupan ialah kehidupan penurutan. Melakukan perintah Tuhan karena saya lihat kuasanya yang menyanggupkan saya untuk menurut. John 5:26. Jangan kamu khawatir, jangan kamu heran, jamnya akan datang. Mereka yang berada di dalam kubur atau di dalam tanah, waktu Tuhan datang, mereka yang dalam kubur dalam tanah akan mendengar suaranya atau akan dihembuskan dia punya nafas. Sebagaimana rumput keluar dari tanah, sebagaimana Adam menjadi makhluk dari tanah, orang-orang mati pun akan keluar dari tanah, dilambangkan oleh rumput yang kecil. Jadi bukan soal kecilnya. Kuasa yang membuat dia bisa tumbuh itu yang dahsyat. Kuasa yang mengeluarkan rumput dari tanah adalah kuasa yang menciptakan bintang. Semua planet di langit diciptakan oleh kuasa yang membuat rumput keluar dari tanah. Bukan soal kecil atau besarnya. Kuasanya sama besarnya. Dan apakah itu yang kalian lihat waktu melihat rumput? Rumput di dalam dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri nggak ada kuasa untuk mendorong dirinya keluar melewati tanah yang keras. Nggak ada. Demikian juga manusia atau Adam itu nggak bisa tiba-tiba jadi makhluk yang hidup walaupun sudah dibentuk tanahnya. Nggak ada. Harus ada nafas yang dihembuskan untuk rumput itu keluar. Harus ada nafas yang dihembuskan untuk tanah itu menjadi Adam. Harus nafas dihembuskan untuk orang mati keluar dari tanah kubur. Apakah ada yang bisa ditemukan mikroskop waktu dilihat dia punya rumput? Wah, ini yang membuat dia keluar. Enggak. Apakah dia bisa menganalisa dia punya zat kimianya yang bilang, oh ini kenapa dia bisa keluar dari tanah? Nggak ada. Jadi kalau saya mau lihat, nggak ada yang saya bisa lihat yang membuat dia bisa keluar. Nggak ada. Tetapi dia keluar, artinya yang membuat rumput keluar nggak kelihatan. Tapi ada. Roma 1:20. Apa Roma 1:20? Hal-hal yang tidak kelihatan yaitu kuasa Tuhan bisa saya lihat dari rumput yang dia ciptakan. Jadi lihat rumput, saya bisa mengerti kuasa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan buat rumput di mana-mana. Tapi apakah yang dilihat rumputnya waktu orang foto, oh bagus nih, rumput hijau mau difoto. Iya rumputnya bagus, tapi lihat kuasanya enggak. Apa gunanya fotonya bagus tentang rumput, tapi bilang, oh nggak bisa berhenti berdosa. Apa gunanya foto rumputan? Iman adalah bukti. Dan buktinya rumput dari kuasa Tuhan yang nggak kelihatan. Jadi kalau saya beriman,
saya bisa lihat kuasa Tuhan waktu saya lihat rumput. Itu iman. Melalui saya lihat rumput, saya bisa melihat kuasa Tuhan. Dan melalui iman itu, saya mengerti bahwa bumi ini diciptakan oleh firman Tuhan. Sehingga rumput yang kelihatan bukan dibuat dari rumput yang kelihatan. Jadi kalau saya lihat rumput, make sure jangan lihat rumputnya tok. Karena keselamatan saya ialah untuk bisa melihat yang tidak kelihatan dari yang kelihatan. Itu the power of God unto salvation. Sekecil rumput sekalipun. Hari ketiga. Kejadian 1:11 dikatakan, biarlah, let artinya biarlah. Jadilah. Lalu waktu Tuhan bilang, biarlah, apa yang terjadi? Jadilah. Biarlah jadilah. Secepat itu. Biarlah. Pas dibilang langsung ada yang dia bilang biarlah. Dengan saya lihat rumput, semoga waktu kita lihat rumput, kita lihat apa? Wow. Wow, ini kuasa yang bisa dikasih keluar itu, yang bisa bawa orang keluar dari kubur, itu kuasa yang menyelamatkan. Sehingga nggak ada orang yang bisa melihat kuasa Tuhan melalui rumput yang beralasan bahwa nggak bisa dong kalau gitu kita berhenti berusaha. Nggak bisa. Nggak bisa bilang itu. Itu lihat rumput tanpa lihat kuasanya. Dan habis itu apa? Langsung bumi sebagaimana yang diucapkan, keluar dia punya rumput, dia punya herb, dan dia punya pohon-pohon. Semua keluar. Semua yang keluar itu asalnya dari kuasa firman Tuhan yang kedengaran. Kita tahu nggak ada kuasanya di rumput. Tetapi Tuhan menggunakan rumput yang sangat lemah untuk mengungkapkan kuasanya yang sangat dahsyat. Rumput yang diinjak-injak. Kalau saya loncat di atas rumput, kira-kira takut nggak? Aduh, nanti seakan-akan lompat di batu karang. Enggak. Malahan orang mau lompat ke rumput karena empuk kan, diinjak-injak kan. Jadi kalau kita lihat rumput itu nggak ada kuasanya. Tapi kok bisa yang diinjak-injak sampai tutup kaki dan semua itu, kok selemah itu bisa keluar dari tanah? Kuasanya Tuhan. Kuasanya Tuhan. Yang pada umumnya orang nggak bisa lihat. Orang buta. Tuhan gunakan orang buta untuk menunjukkan kelemahan orang yang nggak buta. Tuhan menggunakan Ellen White yang lemah untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang keterlaluan dahsyatnya. Tuhan menggunakan Rasul Paulus. Tahu nggak nama Rasul Paulus sebelumnya apa? Saul. Saul itu artinya apa? Raja pertama Israel apa? Saul. Dia besar. Orang besar. Saul artinya besar. Tahu nggak? Paul artinya apa? Kecil. Arti Paul adalah kecil diganti dari nama Saul yang namanya besar. Tuhan pilih orang yang kecil untuk mengabarkan Injil yang keterlaluan besarnya. Orang buta untuk membingungkan orang yang nggak buta. Miss White yang tamat kelas 3 SD pun enggak. Coba lihat apa yang telah dia ungkapkan untuk kita bisa hidup di akhir zaman. Rasul Paulus bukan main. Namanya kecil, tapi Injilnya jangan pikir kecil. Tuhan selalu gunakan yang kecil seperti rumput untuk mengungkapkan kuasanya yang dahsyat. Kita tahu Rasul Paulus setelah perjalanan ke Damaskus atau Damsyik, dia punya mata nggak pernah jelas lagi kan? Kabur, selalu kabur. Sehingga dia bilang, Tuhan bisa nggak ini saya punya mata yang kabur ini disingkirkan supaya saya bisa mendapatkan, saya punya penglihatan yang sempurna kembali. Lalu Tuhan bilang apa? Saya punya kuasa cukup bagi kamu. Saya punya kuasa akan menjadi sempurna dalam kamu punya kelemahan. Jadi seakan-akan Rasul Paulus bilang gini, Tuhan saya cuma rumput. Boleh nggak saya jadi pohon raksasa? Tuhan bilang apa? Biarlah kamu rumput supaya orang lihat kuasa saya di rumput. Kalau kamu jadi pohon raksasa, nanti kamu jadi sombong dan saya punya kuasa nggak kelihatan lagi. Jadi biarin aja kamu rumput supaya mereka bisa lihat kok rumput yang kecil dahsyat banget. Mereka bisa
melalui kamu punya kelemahan memuliakan Tuhan. Dan dia bilang apa? Oleh sebab itu saya bersuka cita dalam kelemahan saya, karena dalam kelemahan saya lah mereka lihat kuasa dahsyat. Kata lainnya apa? Rumput. Roma 1:16. Saya tidak malu terhadap Injil Kristus, karena Injil Kristus itu adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Dan kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan itu diungkapkan di dalam kehidupan orang-orang yang lemah. Kan? Ini kan the power of God, the power of Christ. Nggak bisa orang yang kuat lalu mengungkapkan kuasa Tuhan yang kuat, yang orang lihat dia punya pohon jatinya, sehingga mereka lupa kuasa Tuhannya. Malahan pohon jati bisa saja disembah-sembah, betul? Kira-kira ada nggak yang sembah rumput? Saya nggak tahu ya, mungkin ada. Bagaimana saya mau sembah rumput? Oh, ini diinjak-injak, saya maunya pohon beringin, pohon jati. Rumput, enggak lah. Dan karena rumput dianggap remeh, itu sebabnya kenapa orang nggak pernah bisa lihat kuasa Tuhan. Karena melalui yang sederhana, yang nggak berpendidikan, yang tidak ada titel bergelar, disitulah kuasa Tuhan dilihat. Karena orang yang lemah, apa yang dia mau banggakan dari kelemahannya? Selain kuasa Tuhanlah yang membuat semua yang dia lakukan dalam kelemahannya. Tuhan akan dimuliakan melalui rumput-rumput yang lemah di hari zaman. Di 2 Korintus 13 ayat 9 dikatakan, kita bersuka cita waktu kita lemah. Kenapa? Karena Engkau, oh Tuhan, kuat. Rasul Paulus bilang apa? Saya bersuka cita dalam kelemahan saya. Dia bilang lagi di 2 Korintus 13:9, saya bersuka cita dalam kelemahan saya, agar engkau punya kekuatanlah yang ditampilkan, karena tidak ditutup dengan saya punya kekuatan yang sebenarnya nggak kuat. Efesus 3:20, bagi dia yang sanggup lebih dari segala-galanya, untuk melakukan semua yang kita minta atau kita pernah bisa pikirkan, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dalam kita. Artinya kita harus sadar betapa lemahnya kita kalau kita mau diselamatkan oleh kuasa yang bukan main dahsyatnya. Hanya orang yang rasa kuatlah yang nggak bisa diselamatkan. Semua orang yang diselamatkan adalah orang yang sadar betapa lemahnya mereka. Sehingga orang yang diselamatkan nggak ada pilihan lain selain memuliakan Tuhan. Karena nggak ada dari dirinya yang bisa dimuliakan. Semua manusia itu rumput. Okay. Semua dia punya kebaikan itu seperti bunga yang besok layu. Rumput layu. Bunga layu. Sesungguhnya orang-orang itu rumput. Jangan pikir ini negatif. Ini sangat positif. Kalau bilang apa? Rumput layu, bunga layu. Tapi firman Tuhan nggak pernah layu. Artinya, saya yang dibilang rumput, bersuka citalah dalam rumput saya. Karena hanya orang yang sadar bahwa dia lemahlah yang akan memanfaatkan kuasa Tuhan sebagaimana rumput yang sangat lemah. Besok dipangkas, matahari keluar, dia layu. Tapi yang buat rumput itu keluar dari tanah, kuasa Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Dalam kelemahan saya bisa melakukan semua melalui kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan, saya nothing. Saya selalu nothing. Dan dengan kuasa Tuhan pun saya nothing. Karena yang something adalah kuasa Tuhan. Orang yang selamat adalah orang yang sadar bahwa dia nothing. Hanya orang yang sadar dia nothing lah yang membutuhkan something. Semua hal yang diciptakan yang kelihatan mewakili suara firman Tuhan. Semua yang diciptakan itu, karena semua yang diciptakan oleh firman Tuhan, artinya semua yang diciptakan itu mewakili atau represent atau memantulkan firman kuasa Tuhan. Hanya di dunia inilah orang nggak bisa lihat kuasa Tuhan dari makhluk yang diciptakan. Hanya di bumi ini.
Hanya di bumi inilah di mana Tuhan tidak dimuliakan. Dan oleh sebab itu Tuhan pilih orang-orang yang lemah, yang sadar kelemahan mereka. Karena melalui orang-orang yang menyadari kelemahan mereka dan karena memang mereka lemah, disitulah Tuhan mengungkapkan atau diungkapkan kuasanya. Masuknya firman Tuhan memberi pengertian bagi orang yang simple. Orang yang bisa lihat kuasa Tuhan di rumput, dia akan mengerti kuasa Tuhan. Dan waktu firman Tuhan masuk, dia akan mengerti karena dia simple minded. Di Amsal 19 ayat 27 dikatakan, berhentilah untuk mendengar instruksi yang membuat kamu salah. Pengertian dari firman pengetahuan. Artinya, hati-hati kalau saya membesarkan sesuatu yang diciptakan sehingga saya lupa kuasa yang menciptakannya. Hati-hati orang yang bilang, waduh hebat dia. Tunggu, kalau dia hebat artinya dia nggak butuhkan Tuhan lagi, betul? Karena hanya orang yang nggak hebat lah yang perlu diselamatkan. Kalau hebat nggak usah diselamatkan lagi. Jangan lupa itu. Jadi untuk dipuji-puji itu bahaya banget. Karena untuk dipuji-puji ialah untuk menutup kuasa Tuhan dengan kuasa yang saya nggak miliki, tapi dibilang ada oleh orang lain dengan memuji saya. Tuhan bisa tidak dimuliakan dengan orang dipuji-puji. Lukas 8 ayat 11. Dia bilang apa? Ini adalah perumpamaan. Benih itu firman Tuhan. Nah, mari lihat ini benih. Mustard seed sawi. Bayangkan, dari kecil begini menghasilkan ini. Coba lihat ini. Bukan main. Kan? Dari kecil ini. Dan yang kecil ini sama dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah yang ini paling kurang bijinya kelihatan. Firman Tuhan nggak kelihatan. Jadi firman Tuhan yang nggak kelihatan, yang menghasilkan semua yang kelihatan. Paling kurang biji sawi kelihatan, yang menghasilkan sawi yang kelihatan lebih besar. Firman Tuhan yang nggak kelihatan mengungkapkan semua, termasuk tanaman sawi yang kelihatan. Bayangkan betapa dahsyatnya. Dan waktu saya lihat bijinya, kira-kira ini ladang kuning hijau ini disimpannya di mana di benih ini? Nggak usah semuanya. Satu helai daun lah. Bagaimana satu helai daun bisa keluar dari biji sekecil ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya harus ada kuasa yang bikin keluar. Tapi untuk bikin keluar bukan berarti ada di dalam lalu kasih keluar. Betul? Nggak bisa yang di luar itu pernah di dalam, lalu keluar. Yang di luar itu nggak pernah ada di dalam. Jadi setiap kali biji menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, itu kuasa penciptaan namanya. Itu kuasa penciptaan. Karena yang keluar itu nggak pernah ada di dalam, tapi waktu dari dalam keluar menjadi ada. Menjadi ada. Jadi setiap kali saya lihat tanaman-tanaman, kuasa penciptaan sedang menciptakan semuanya itu. Bukan main. Matius 17 ayat 20. Tuhan Yesus bilang, karena kamu gak percaya, saya bilang kepada kamu, kalau kamu ada iman sebesar biji sesawi, kamu bisa bilang kepada gunung ini, gunung, geser, dan gunung pun akan geser. Bukan biji sesawinya yang menggeserkannya, tapi kuasa di dalam biji sesawi itu yang menghasilkan semua itu yang menggeser gunungnya, betul? Sama dengan satu kata datang, masa orang jalan di atas air? Iya. Kata datang bikin orang jalan di atas air. Iman sebesar biji sesawi, artinya yang geser kuasa Tuhan melalui iman saya. Jadi saya hanya perlu iman sebiji sesawi besarnya untuk kuasa Tuhan bekerja. Bagaimana kalau iman saya sebesar gunung? Yohanes 15:16. Tuhan bilang apa? Jangan pikir kamu pilih saya. Saya yang pilih kamu. Nah, mari kita lihat apa artinya. Kalau saya yang pilih kamu, artinya saya tahu saya bisa perbaiki kamu.
Kalau saya tahu saya nggak bisa perbaiki kamu, ngapain saya pilih kamu? Dengan Tuhan pilih saya, itu buktinya saya bisa diselamatkan. Karena kalau enggak, ngapain dia mau pilih saya kalau dia nggak bisa selamatkan saya? Lalu bilang apa? Saya pilih kamu untuk menghasilkan buah dan tetap menghasilkan buah. Lihat itu? Lihat ya. Saya pilih kamu untuk menghasilkan buah dan tetap menghasilkan buah. Saya pilih biji ini untuk menghasilkan sawi dan tetap menghasilkan sawi. Apakah pernah sawinya jadi yang lain? Atau tiba-tiba nggak ada sawi? Enggak. Biji ini menghasilkan sawi, yang menghasilkan biji, yang menghasilkan sawi terus. Jadi Tuhan bukan hanya bikin sawi, habis itu nggak ada sawi lagi. Tuhan menghasilkan sawi dan sawi itu menghasilkan sawi dengan kuasa yang sama sampai detik ini. Jadi waktu Tuhan bilang, oke, dosamu diampuni, jangan berdosa lagi. Oke, jangan berdosa lagi artinya terus menerus selama-lamanya, selama firman itu bertahan, orang itu tetap tidak berdosa lagi. Itu namanya rumput. Buktinya rumput ada terus. Biar digali, ditutup salju segala macam, tetap keluar lewat batu-batu pun keluar. Betul? Markus 4 ayat 26. Kerajaan surga itu seperti orang yang melempar bibitnya ke tanah. Atau kerajaan surga itu seperti ada yang nafasin tanah. Kejadian 27, betul? Ada nafas, benih, ada tanah. Itu kombinasinya. Dan ayat 27. Dan dia akan tidur dan siang malam dia bangkit dan benih itu akan keluar dari tanah. Tapi dia nggak tahu bagaimana cara keluarnya. Dia nggak ada urusan, nggak ada andilnya untuk benih itu menghasilkan tanaman yang keluar dari tanah. Dia nggak ada andilnya. Apakah tanah itu yang dorong dia punya tanaman? Mari kita baca lanjut. Ayat 8. Ini benih tadi mengeluarkan tanaman dari tanah dan menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Jadi bukan tanah yang dorong, bukan yang tanam yang tarik. Tapi kita tahu bahwa benih ini nggak ada kuasanya. Artinya ada kuasa Tuhan yang menciptakan, yang membuat ini semua terjadi. Dan waktu buahnya keluar, dia panen. Dan kita tahu inilah contoh daripada manusia. Tuhan kasih firman Tuhan. Dia kasih dia punya firman. Kitalah tanahnya. Bagaimana saya memperlakukan firman Tuhan akan menentukan keselamatan atau kebinasan saya. Karena ada macam tanah. Tanah keras, tanah batu, tanah duri-duri, dan tanah yang baik. Jadi firman Tuhan itu walaupun ditabur, kalau tanahnya nggak bisa terima benihnya untuk masuk, nggak akan hidup. Nanti ditangkap burung. Dan sebagainya. Dicekek oleh tanah berduri kan. Jadi kita tahu firman Tuhan itu diberikan kepada manusia. Dan kalau kita nggak berusaha untuk kasih dia keluar, kasih keluar aja. Kita punya bagian apa? Baca, cari mengerti, lakukan apa yang diperintahkan. Akan menghasilkan buah dengan sendirinya. Tanpa saya punya tenaga untuk tarik dia keluar. Atau dorong dia keluar. Enggak. Untuk berbuat baik itu Tuhan punya kuasa. Yang penting saya jangan halang-halang aja. Kalau dia bilang ke kiri, jangan ke kanan, nggak akan keluar itu. Kalau dia bilang diam, jangan maju, nggak akan keluar itu. Kerjasama, kita harus kerjasama dengan kuasa Tuhan. Nah, kita lihat sini. Kita adalah kebunnya Tuhan. Nah ini, kita kebunnya. Saya adalah tanah kebunnya Tuhan. Kan? Saya adalah kebunnya Tuhan. Sebagaimana bumi menghasilkan dia punya tunas, ya. Sebagaimana bumi menghasilkan dia punya tunas, dia punya herbs, dia punya sayur-sayuran, dia punya buah-buahan. Bagaimana tanah mengeluarkan itu dengan kuasa Tuhan. Lalu dibilang apa? Demikian juga Tuhan akan membuat righteousness untuk keluar dari kamu. Jadi kalau saya lihat rumput, itu buktinya saya bisa kasih keluar righteousness. Itu adalah power of the gospel. Roma 1:16-17. Jadi waktu tanah itu kasih keluar
atau waktu tanaman rumput itu keluar dari tanah, itu sama dengan for therein. Dalam kuasa Tuhan itu, the righteousness of God is revealed. Karakter Tuhan keluar. Sebagaimana karakter Tuhan diungkapkan dalam tanaman-tanaman yang keluar dari tanah, karakter Tuhan righteousness pun keluar dari tanah manusia. Apakah benih itu dorong? Enggak. Apakah ada yang tarik sayurnya keluar? Enggak. Kuasa yang kasih keluar itulah kuasa yang mengungkapkan righteousness dalam kehidupan manusia. Sama-sama tanah kita. Ayat 25. Oleh sebab itu, jangan kamu khawatir akan kamu punya kehidupan, mau makan apa, minum apa, tubuh kamu, apalagi sekarang. Itu sudah menjelang time of trouble, di mana nggak bisa jual atau beli kan, nggak usah khawatir. Yang kasih keluar itu siapa dan itu nggak pernah bisa berakhir. Tuhan yang kasih keluar makanan bisa kirim burung gagak untuk kirim roti bagi kamu. Dia bisa bikin keluar air dari tanah yang gersang. Yang penting saya percaya kuasanya. Aduh, kalau nggak bisa jual beli gimana nih? Pertanyaan saya, apakah kamu pernah khawatir bahwa rumput nggak bisa keluar dari tanah? Oh, itu enggak. Nah, kamu kan lebih berharga dari rumput, kenapa kamu bingung? Bukankah kehidupan ini lebih berharga daripada makanan dan minuman? Bukankah tubuh manusia ini lebih penting daripada pakaian yang dikenakan? Kan? Artinya jangan takut, Tuhan akan memenuhi semua itu. Firman yang kasih keluar akan tetap kasih keluar. Walaupun mereka cut off, nggak bisa, Tuhan punya firman nggak pernah di cut off. Bagi yang percaya. Lalu Tuhan bilang apa? Lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur. Mereka tidak pernah menuai. Tapi setiap hari makan. Kamu pernah lihat rumput? Paling kurang di sini ya. Rumput waktu sudah musim fall, udah mulai dingin, mulai salju. Lalu rumput bilang, waduh, bagaimana kita mau keluar lagi nih, udah mau turun salju. Pernah lihat rumput bilang begitu? Karena waktu dia punya salju hilang, otomatis dia keluar semuanya, hijau lagi. Pernah rumput bingung, aduh, kalau salju gimana nih? Manusia ngerib, aduh gimana mati? Rumput aja nggak pusing, kenapa kamu pusing? Burung aja nggak pusing, kenapa kamu pusing? Tuhan bilang, bukankah rumput itu atau burung itu nggak bikin apa-apa, mereka makan. Bukankah kamu lebih berharga dari rumput? Dari burung? Siapa daripada kamu waktu kamu bingung-bingung, tiba-tiba tambah tinggi. Oh, kalau bisa bingung tambah tinggi, silahkan bingung terus. Supaya tambah tinggi, betul? Apalagi orang yang kurang tinggi. Orang yang kurang tinggi dan pengen tinggi, pusing-pusing aja, pasti tambah tinggi. Nggak akan terjadi. Bagaimana kalau bunga lilis? Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa lilis ya. Inilah bunga lilis, kan? Coba consider bunga lilis katanya. Bagaimana mereka bertumbuh? Mereka nggak kerja. Mereka nggak spend, artinya harus bikin sesuatu untuk menjadi begitu. Lihat indahnya, lihat burung indahnya. Kapan mereka bikin apa-apa? Tuhan nggak mati untuk bunga lili. Tuhan tidak mati untuk burung. Tuhan mati untuk manusia. Dan manusialah yang paling stres dari kedua gambar ini dibandingkannya. Dan Solomon punya kemuliaan nggak bisa dibandingkan burung dan bunga lili. Kenapa? Burung, bunga lili, pohon, rumput adalah bukti bahwa kuasa itu masih menghasilkan apa yang diciptakan sampai detik ini. Dan itulah yang kasih makan saya dan saudara. Kalau kita percaya itu, kita nggak akan pernah kekurangan. Saya akan menjadi seperti embun bagi Israel. Dia akan bertumbuh seperti lili. Lihat ini. Manusia disamakan dengan rumput, manusia disamakan dengan lili. Di Yesaya 27 ayat 2. Pada hari itu, kamu akan menjadi kebun anggur yang merah. Dan akulah Tuhan yang akan menjaga kamu. Akulah Tuhan yang akan memberikan air setiap saat. Akulah Tuhan yang akan menjaga siang dan malam. Akulah Tuhan, bukan kamu. Jadi lili jangan takut. Tuhan yang bikin lili bertumbuh. Rumput jangan takut. Tuhan yang bikin itu. Manusia jangan takut. Sebagaimana Tuhan berikan nafas, dan nafas itu akan tetap menopang kehidupan manusia. Apapun yang terjadi di dunia ini, kuasa itu nggak pernah bisa dihentikan.
Kita lihat ini ada wanita yang hanya merentangkan tangannya dan memegang jubah Kristus, kan righteousness, jubah putih. Dia bilang apa? Biarlah kamu memegang kekuatanku. Artinya wanita ini lemah dan dia sadar lemah, dan untuk dia nggak lemah, dia harus tangan iman dia. Dengan tangan iman dia pegang jubah Kristus. Jadi kelemahan itu berkat. Kenapa? Karena di dalam kelemahan, saya membutuhkan kekuatan Tuhan. Dia yang menyebabkan kamu berakar. Dia yang menyebabkan kamu bertunas. Dia yang menyebabkan kamu dipenuhi dengan buah-buah. Bukan kamu. Tuhanlah yang menyebabkan semua ini terjadi. Bukan kamu. Kita sudah memasuki time of trouble yang paling parah. Dan kalau kita nggak memiliki iman ini, kita akan berusaha untuk selamatkan diri kita. Dan pasti akan gagal. Dengan kita mengerti bahwa kuasa Tuhan itu yang tetap membuat matahari, bulan, bintang, semua itu tetap ada, manusia lebih berharga dari semua itu. Masa Tuhan akan lupakan umatnya dengan kuasanya yang dahsyat? Wahyu 18:1. Ada apa kabar? Kita tahu inilah apa kabar ya. Malaikat melambangkan umat Tuhan yang mengabarkan pekabaran di akhir zaman. Dan umat Tuhan ini haruslah sudah menghasilkan buah. Dan buah itu keluar dengan kuasa Tuhan. Tunasnya keluar dengan kuasa Tuhan. Semuanya keluar dengan kuasa Tuhan. Dengan benih firman Tuhan yang dilempar ke bumi ini. Dan di saat buahnya keluar, dunia akan diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Okay. Nah, dunia sudah diterangi dengan kemuliaan Tuhan dengan lihat matahari, bintang, dan bulan. Tapi itu nggak semantap. Di saat umat Tuhan punya karakter 100%, memantulkan karakter Tuhan, karena benih karakter Tuhan sudah ditanam di dalam hati manusia. Dan mereka nggak berusaha dengan kuasa mereka sendiri untuk menghasilkan karakter Tuhan. Otomatis kuasa Tuhan akan bertumbuh sendiri selama mereka tidak mempersulit kuasa Tuhan itu dalam kehidupan mereka untuk menghasilkan buah-buah. Kemuliaan Tuhan akan diungkapkan di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi kalau yang saya lihat adalah rumput tanpa kuasanya? Di hari ketiga waktu Tuhan ciptakan rumput, dengan menciptakan rumput itu mengingatkan bahwa satu hari kelak dunia akan diterangi dengan kemuliaannya. Karena Tuhan punya kuasa yang telah mengisi rumput-rumput di dunia ini. Dengan rumput-rumput itulah kuasa Tuhan diungkapkan dan dunia akan melihat kuasa Tuhan. Dan seluruh dunia akan mengambil keputusan untuk terima atau enggak, lalu tutup pintu. Semoga pelajaran hari ketiga penciptaan, Tuhan menggunakan yang lemah untuk menjadi berkat bagi seluruh orang di dunia yang mencari kuasa Tuhan dengan catatan mereka sadar mereka lemah.